Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Dalam kesempatan ini saya mengajak dan mengingatkan diri saya sendiri, tuan-puan, bapak, ibu, saudara dan saudari, untuk kita saling mengingatkan atau saling berpesan dengan kebenaran yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tuan-puan, bapak, ibu, saudara dan saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung perbincangan kita mengenai fiqhus shalah, yaitu sifat salat menurut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mazhab ulama. Dalam kesempatan kali ini kita akan membincangkan takbiratul ihram adalah fardhu salat. Setelah seseorang berdiri sempurna menghadap kiblat untuk melakukan sholat, kemudian dia memulai sholatnya dengan bertakbir, mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Bersama dengan takbiratul ihram, dia berniat sholat dalam kalbunya, bukan melafazkan niat sholat. Imam Syafi'i mengatakan dalam Al-Um bahwa niat sholat tidak menempati tempat takbiratul ihram. Niat itu adalah bersamaan dengan takbiratul ihram, tidak mendahului takbiratul ihram dan tidak setelah takbiratul ihram. Perkara ini telah kita bincangkan pada video sebelumnya. Imam Masyirazi mengatakan bahwa takbiratul ihram merupakan satu fardu dari fardu-fardu sholat. Dalil untuk perkara ini adalah hadis yang telah diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Miftahus shalah al-wudu wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha taslim." Hadis riwayat Abu Dawud nomor 618 dan At-Tirmidzi nomor 3. Maksudnya pembuka sholat adalah wudu, dan perkara yang mengharamkan suatu perbuatan selain perbuatan sholat dalam sholat adalah takbiratul ihram, dan perkara yang menghalalkan suatu perbuatan dilakukan selepas sholat adalah mengucapkan salam. Imam An-Nawawi mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan selain kedua-duanya dengan isnad sahih. At-Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hadis yang paling sahih dan paling baik dalam bab takbiratul ihram. Disebut wudhu sebagai pembuka sholat karena sesungguhnya bila seseorang tidak berwudhu atau dia berhadas, dia terhalang atau tidak boleh melakukan sholat. Seperti kunci pada satu pintu yang akan menghalang seseorang masuk melalui pintu tersebut, kecuali dengan pembuka kunci tersebut. Arti kata mengharamkan di sini adalah dilarang, dan setiap yang dilarang maka dia haram dan diharamkan. Disebut takbiratul ihram mengharamkan suatu perbuatan karena sesungguhnya apabila seseorang yang sedang sholat setelah mengucapkan takbiratul ihram dilarang atau diharamkan melakukan suatu perbuatan yang bukan perbuatan sholat, seperti berkata-kata, makan, dan selain kedua-duanya. Selanjutnya mazhab ulama mengenai takbiratul ihram. Takbiratul ihram merupakan satu fardu sholat dan tidak sah sholat seseorang tanpa mengucapkan takbiratul ihram. Ini adalah pendapat mazhab Asy-Syafi'i
Malik, Ahmad dan jumhur ulama salaf dan khalaf. Abul Hasan Al-Qurhi, sahabat Abu Hanifah, mengatakan takbiratul ihram adalah syarat sholat dan tidak sah sholat kecuali dengan takbiratul ihram. Akan tetapi takbiratul ihram bukanlah bagian dari sholat, bahkan takbiratul ihram seperti menutup aurat. Mazhab Syafi'i berdalil selain dengan hadis Ali bin Abi Thalib yang telah disebutkan, juga dengan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang seseorang yang sholatnya salah. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda kepadanya, "Idza kumta ila sholah fa'asbighil wudu, tsumma istaqbil qiblah fakabbir." Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6251 dan Muslim 397. Maksudnya, apabila kamu akan mendirikan sholat, maka sempurnakanlah wudhu kamu, kemudian kamu menghadap kiblat, lalu bertakbirlah takbiratul ihram. Imam An-Nawawi mengatakan hadis ini adalah paling baik dalil, karena sesungguhnya Rasulullah SAW tidak menyebut bagi orang tersebut dalam hadis ini kecuali perkara-perkara yang merupakan fardu sholat secara khusus. Telah tetap dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim hadis-hadis dari sahabat Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW takbiratul ihram ketika mulai sholat. Telah diriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah yukabbiru hina yakum." Hadis riwayat Al-Bukhari 789, Muslim 392. Maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berdiri untuk sholat, baginda bertakbir takbiratul ihram ketika berdiri. Telah tetap hadis di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu anhu, sungguhnya Rasulullah bersabda, "Wassallu kama ra'aitumuni usalli." Al-Bukhari 6008 dan Muslim 674. Maksudnya, dan sholatlah kamu sekalian sebagaimana kamu telah melihat aku sholat. Hadis ini merupakan dalil yang menetapkan wajibnya setiap sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam melakukan sholat, kecuali sesuatu yang telah keluar wajibnya dengan dalil seperti mengangkat kedua-dua tangan dan lainnya. Jika dikatakan bahwa yang dikehendaki hadis adalah apa yang dilihat, yaitu perbuatan, bukan perkataan, maka Abu Atib dan selainnya memberikan dua jawaban. Jawaban yang pertama adalah sungguh yang dilihat ada kepribadian Rasulullah SAW, dan segala sesuatu yang dilakukan atau diucapkan oleh Rasulullah SAW wajib bagi kita mengikutinya. Jawaban yang kedua adalah sesungguhnya yang dimaksud dengan melihat di sini adalah mengetahui, yaitu sholatlah kamu sebagaimana kamu mengetahui aku sholat, mengetahui cara-cara Rasulullah sholat. Imam An-Nawawi mengatakan dalil kami atas pendapat Al-Qurhi adalah hadis Muawiyah bin Al-Hakam. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, "Inna hadis sholah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Qur'an." Hadis riwayat Muslim nomor 537. Maksudnya, sesungguhnya salat ini tidak layak di dalamnya sesuatu pun dari perkataan manusia, bahwasanya salat itu adalah tasbih, takbir dan membaca Al-Qur'an. Jika mereka mengatakan yang maksud dengan takbir dalam hadis ini adalah takbir untuk berpindah dari satu rukun ke rukun yang lain dalam salat, maka terdapat dua jawaban untuk perkara ini. Jawaban yang pertama adalah bahwa sesungguhnya takbir dalam hadis ini yang baru disebutkan adalah bersifat umum, maka tidak diterima untuk mengkhususkan takbir tersebut kecuali dengan dalil. Jawaban kedua adalah sungguhnya mentafsirkannya kepada suatu takbir mestilah dengan kesepakatan ulama. Imam An-Nawawi mengatakan bahwa sesungguhnya takbiratul ihram adalah fardu sholat dan tidak sah sholat tanpa takbiratul ihram. Kalau imam atau makmum meninggalkan takbiratul ihram karena lupa atau sengaja,
maka tidak dianggap sholatnya atau tidak sah sholatnya dan tidak dapat digantikan dengan takbir ruku atau takbir lainnya. Pendapat ini adalah pendapat mazhab Asy-Syafi'i dan juga dinyatakan oleh Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, Dawud dan jumhur ulama. Mengenai lafaz takbiratul ihram, Imam Asy-Syirazi mengatakan bahwa takbiratul ihram adalah bahwa seseorang mengucapkan Allahu Akbar, karena sesungguhnya Rasulullah SAW masuk ke dalam sholat dengan mengucapkannya. Imam Manawi mengatakan, adapun perkataan Asy-Syirazi bahwa Rasulullah SAW ada masuk ke dalam sholat dengan mengucapkan takbiratul ihram dengan mengucapkan Allahu Akbar, maka hadis tentang perkara tersebut adalah masyhur. Jika seorang mengucapkan takbiratul ihram seperti ucapan tersebut, maka dia telah memulai sholatnya. Imam Asy-Syafi'i mengatakan lafaz takbiratul ihram telah tertentu dan tidak boleh diganti dengan yang lain seperti Ar-Rahmanu Akbar, Allahu A'zam, Allahu Kabir dan perkataan-perkataan lainnya. Imam Manawi mengatakan wajib bagi seseorang ketika mengucapkan takbiratul ihram untuk tidak berhenti di antara perkataan Allahu dan Akbar. Seperti Allah Akbar, tidak boleh seperti ini, dan juga tidak menambah satu huruf yang akan menukar makna takbiratul ihram. Jika seseorang berhenti di antara kedua-dua perkataan takbiratul ihram seperti Allah Akbar dan menambah huruf hamzah pada perkataan Allah sehingga bunyi hamzah menjadi panjang Allahu Akbar, atau menambah alif pada huruf ba pada perkataan akbar seperti Allahu Akbar, atau menambah huruf waw sakinah mati setelah hu Allahu Akbar, atau waw berharkat fathah di antara dua perkataan takbiratul ihram Allahu Akbar, Allahu Akbar, seolah-olah betul padahal salah karena ada penambahan waw Allahu Akbar. Ini mungkin banyak terjadi di kalangan umat Islam, ketika bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, seolah-olah betul padahal ada waw di sana. Kalau ada penambahan waw, takbirnya tidak sah. Begitu juga ketika mengucapkan Allahu menjadi Allahu, maka ada penambahan waw di sana Allahu Akbar, maka takbiratul ihramnya tidak sah. Atau bunyinya bukan Allahu Akbar tetapi Allahu Akbar. Banyak, tidak sedikit ya, ramai juga orang yang mengatakan Allahu Akbar. Ini juga takbiratul ihramnya tidak sah. Kalau takbiratul ihram tidak sah, maka solatnya pun tidak sah. Selanjutnya mengucapkan takbiratul ihram dengan bahasa bukan Arab dan mazhab ulama. Imam Asy-Syirazi mengatakan jika seseorang mengucapkan takbiratul ihram dengan bahasa bukan Arab dan dia boleh mengucapkan bahasa Arab dengan baik, maka dia tidak boleh mengucapkan dengan bukan bahasa Arab. Perkara ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu anhu yang telah disebutkan sebelumnya. Sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Wassallu kama ra'aitumuni usolli." Solatlah engkau sebagaimana engkau mengetahui aku solat atau melihat aku solat. Jika seseorang tidak boleh mengucapkan bahasa Arab dan ketiadaan waktu untuk belajar mengucapkan takbiratul ihram dalam bahasa Arab, maka dia mengucapkan takbiratul ihram dengan bahasanya. Keadaan ini yang baru saja disebutkan ini seperti orang mu'allaf atau orang yang baru masuk Islam. Dia tidak pernah belajar bahasa Arab atau mengucapkan bahasa Arab. Setelah dia masuk Islam menjadi Muslim, waktu sholat pun masuk dan tidak ada masa atau waktu untuk belajar mengucapkan takbiratul ihram. Karena sesungguhnya dia tidak mampu untuk melafazkan takbiratul ihram dengan bahasa Arab, maka dia mengucapkan dengan maknanya. Akan tetapi jika dia mempunyai banyak waktu, maka wajib baginya untuk belajar mengucapkan takbiratul ihram dengan bahasa Arab. Jika dia tidak belajar mengucapkan dalam bahasa Arab dan dia mengucapkan takbiratul ihram dengan bahasanya sendiri, maka solatnya batal, solatnya tidak sah,
karena sesungguhnya dia meninggalkan perkara fardu dan dia mampu untuk belajar. Imam An-Nawawi mengatakan apabila seseorang mengucapkan takbiratul ihram bukan dengan bahasa Arab dan dia mampu mengucapkan dalam bahasa Arab dengan baik, maka solatnya tidak sah. Perkara ini adalah pendapat kalangan ulama Asy-Syafi'i tanpa ada perbedaan pendapat. Jika seorang tidak mampu mengucapkan takbiratul ihram semuanya atau sebagiannya, maka baginya ada dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah bahwa tidak mungkin baginya untuk mendapatkan kemampuan mengucapkan takbiratul ihram, seperti keadaannya adalah bisu atau seumpamanya, maka wajib baginya menggerakkan lidahnya, kedua-dua bibirnya dan anak lidahnya untuk mengucapkan takbiratul ihram dengan kadar yang mungkin. Kebanyakan ulama memutuskan dengan pendapat ini, termasuk Abu Hamid dan Al-Bandani. Keadaan yang kedua adalah bahwa mungkin baginya untuk mampu mengucapkan takbiratul ihram dengan belajar atau melihat pada suatu tempat yang ditulis lafaz takbiratul ihram di tempat tersebut, maka wajib baginya melakukan yang demikian karena sesungguhnya dia mampu. Kalau di tempat dia tinggal tidak dijumpai orang yang boleh mengajarnya takbiratul ihram, maka wajib baginya pergi ke tempat yang dia boleh belajar. Perkara ini berdasarkan pendapat yang sahih. Ada satu pendapat mengenai perkara ini yang pengarang kitab Al-Hawi Al-Mawardi memutuskan dengan pendapat ini bahwa sesungguhnya tidak wajib baginya pergi, malahan boleh baginya mengucapkan terjemahan takbiratul ihram, seperti mana tidak wajib bagi seseorang pergi ke suatu negeri untuk berwuduk, malahan boleh baginya bertayamum. Pendapat mazhab Asy-Syafi'i yang betul adalah wajib baginya ke tempat yang dia boleh belajar. Imam Al-Haramain Al-Ghazali dan ulama yang lain mensahihkan pendapat ini. Perkara ini dikarenakan sesungguhnya manfaat belajar takbiratul ihram itu berterusan. Imam Al-Haramain menukil dua perkara dalam bepergian, yaitu untuk belajar takbiratul ihram dan belajar Al-Fatihah. Beliau mengatakan tidak wajib bepergian adalah pendapat yang dhaif, pendapat yang lemah. Imam An-Nawawi mengatakan tidak boleh mengucapkan terjemahan takbiratul ihram di awal waktu sholat bagi orang yang mungkin baginya untuk belajar dan mengucapkannya di akhir waktu. Jika tidak dijumpai orang yang mengajar takbiratul ihram kepadanya dalam bahasa Arab, maka dia mengucapkan terjemahannya. Ini juga hanya untuk orang-orang yang mu'allaf, yang baru Islam. Kalau orang yang telah Islamnya lama, maka tidak boleh seperti ini. Kalau mungkin bagi orang yang baru mu'allaf, baru masuk Islam untuk belajar, maka wajib baginya belajar. Apabila seorang sholat dengan mengucapkan terjemahan takbiratul ihram dalam keadaan tidak dijumpai orang yang mengajar takbiratul ihram kepadanya dalam bahasa Arab, maka tidak ada pengulangan sholat. Adapun dalam keadaan yang kedua, jika tidak ada waktu untuk belajar karena ketidakpahamannya atau tidak ada waktu baginya, maka tidak ada pengulangan sholat. Jika dia mengakhirkan belajar manakala dia mungkin untuk belajar dan kemudian dia tidak mempunyai waktu dan dia sholat dengan mengucapkan terjemahan takbiratul ihram, maka wajib baginya mengulang sholat. Wajib baginya mengulang sholat atas pendapat yang sahih. Perkara ini dikarenakan kelalaiannya untuk belajar. Terdapat satu pendapat mengenai perkara ini, yaitu dia tidak perlu mengulang sholat. Pendapat ini adalah asing dan pendapat yang salah, kata Imam An-Nawawi. Imam Asy-Syirazi mengatakan jika ada seorang mempunyai lidah yang rosak, cacat atau bisu, maka dia menggerakkan lidahnya untuk mengucapkan takbiratul ihram dengan kadar yang dia mampu melakukannya. Perkara ini karena hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, baginda bersabda, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 7288, Muslim nomor 1337. Maksudnya, apabila aku memerintahkan kepada kamu sekalian suatu perkara,
maka hendaklah kamu melakukannya apa-apa yang kamu mampu. Imam An-Nawawi mengatakan hadis di atas adalah hadis yang mulia yang mempunyai banyak faedah dan salah satu hadis yang menjadi sandaran Islam. Jika seseorang mempunyai kerusakan pada lidahnya atau dia bisu, maka wajib baginya menggerakkan lidahnya untuk mengucapkan takbiratul ihram dengan kadar yang mungkin dilakukan. Kalau dia sembuh dari kerusakan atau bisu dan dia boleh dengan fasih mengucapkan takbiratul ihram, maka tidak ada kewajiban mengulangi sholatnya. Perkara ini dinaskan dalam Al-Um dan kalangan ulama Syafi'i telah sepakat atasnya. Kalangan ulama Syafi'i berpendapat seperti itu pula hukum tasyahudnya, salamnya, dan seluruh zikirnya dalam sholat. Imam An-Nawawi mengatakan sesungguhnya mazhab Asy-Syafi'i berpendapat tidak boleh mengucapkan takbiratul ihram dengan bahasa bukan Arab bagi orang yang mampu mengucapkan bahasa Arab dengan baik, dan perkara tersebut boleh bagi orang yang tidak mampu mengucapkan bahasa Arab. Malik, Abu Yusuf, Muhammad, Ahmad, Dawud, dan jumhur ulama mengatakan dengan pendapat ini. Tuan-puan, Bapak, Ibu, saudara dan saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai di akhir tausiah atau mudzakarah pada kesempatan ini. Insyaallah kita sambung dalam video selanjutnya masih mengenai takbiratul ihram. Terima kasih telah menonton video ini. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.